1988 itu memang ya orang kampung kan senang kalau dia ikut aku yuk, aku dandanin, aku jalan begini. Semula itu hanya ikut-ikut seperti itu, rupanya ada ketertarikan itu semenjak aku SMP terakhir sampai SMA selesai. Aku suka ngikutin model fashion di Jombang, Jawa Timur dulu. Terus ikut artis-artis semua gitulah ya, untuk diriasin lah seperti itu aku ngikutin. Nah, terus hijrah aku dari Jombang ke Jakarta tuh semula tuh rencananya mau gabung lagi ke sekolah model. Tapi tahun berapa tuh? Tahun 92 aku hijrah ke Jakarta. Maksudnya mau mengembangkan bakat aku ini, mau mengembangkan kemampuan aku di bidang fashion gitu kan, untuk sekolah model di Jakarta, tapi tidak terlaksana saat itu. Belum sempat terlaksana, bukan tidak terlaksana, belum sempat terlaksana, aku belum nikah. Aku yaudah hanya ngurus rumah tangga aja, bukan berarti ngurus rumah tangga itu semua bla-bla, tidak, hanya kita fokus ke anak dan suami gitu. Karena saya tuh dengan suami itu benar-benar diratukan, tidak pernah saya terjun ke dapur sehingga saya tuh tidak bisa masak hingga saat ini gitu, karena memang suamiku tidak mengizinkan aku gitu. Jadi suami nggak ada, yaudah aku langsung terjun ke dunia seni peran. 2014 aku mulai di dunia peran, tapi tetap mengembangkan bisnis dari peningkatan berkembang lagi ke trailer kontainer yang dia disewa oleh sebuah PT ya di Jakarta Utara itu. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan gitu. Memang dari itulah hidupnya, kalau kita lagi nggak ada job syuting ya dari situ. Sebenarnya saat ditinggal suami kan gimana ya, biar tidak terlalu larut dalam duka, jadi aku tuh terjun ke seni peran, masih figuran mungkin ya gitu. Terus baru ya main ya, pernah di Pangeran juga pernah, Anak Menteng pernah, di Pinggir Permai seperti itu ya. Terus Jakarta Bangkit, Karma The Series, terus apa lagi lah, udah gak kehitung. Terus terlalu banyaknya itu di Indosiar ya, di Mega Kreasi Film. Itu paling banyak di situ. FTV-an ya? FTV. Terus akhirnya ke web series, mini series. Semua peran lah, antagonis ya, protagonis ya, gitu. Yang tersakiti juga iya, yang diselingkuhin juga iya. Ya udah, kita memang sudah dapat perannya seperti itu, kita jalan aja, kita bertanggung jawab dengan peran yang diberikan pada kita. Nah, baru itu kesempatan kemarin tanggal 5 Maret itu, pertama aku udah gladi ya, udah JR di sana. Oke, sekaligus kita sponsor baju kemarin itu kan, untuk sponsor ngendosin gitu ya. Ternyata ya itu suatu hal yang gak terduga ya, aku mendapatkan piala dan penghargaan yang diserahkan oleh mungkin ya Komisaris 3 DPRD Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Hajah Tuti Alawiyah. Beliau yang menyerahkan ke aku. Memang suatu kebanggaan tersendiri ya, alhamdulillah, bersyukur kita itu semua kan emang dari Allah ya. Mereka tuh hanya perantara, dan toh juga tanpa mereka juga aku bukan siapa-siapa gitu kan. Kita tetap ada timbal balik lah, hubungan komunikasi hablum minannas kan yang perlu. Sebenarnya sih peran tetap peran, cuma karena ini ada tawaran fashion, ya karena aku ambil, kenapa tidak? Karena aku mengingat dulu waktu masih remaja aku juga udah terjun, mengenang kembali lah kemampuan masa remaja dahulu. Rupanya Tuhan masih berikan kesempatan, yuk kita syukurin aja gitu loh. Usia yang sudah tidak muda, tapi Tuhan berikan kesempatan untuk mencoba berkelok-kelok lah gitu ya, muter-muter lah di atas panggung, naik turun panggung, muterin stand promo sponsor. Ya udah, jadi semula aku cuma ini aja ya, istilahnya buat menghibur diri, tapi sekaligus buat ya menambah pengalaman dalam hidup aku yang sudah tidak muda lagi, menambah pengalaman. Terus ya mungkin boleh dibilang pasti mencari rezeki ya, cari cuan. Nggak ada kan orang tidak ada tujuan nggak cari cuan, pasti siapapun orangnya kan itu. Ternyata dapat ya, alhamdulillah. Luar biasa ya, tidak sama dengan saat aku dulu tahun 88, jauh banget. Dulu aku gini, waktu lagi suami meninggal, aku sempat berpikir apakah aku kembali lagi ke dunia fashion ya. Tapi aku usia 42 nggak mungkin lah. Toh anak-anak sekarang tuh lebih pintar, lebih cerdas, lebih cakep-cakep anak-anak sekarang kan, karena banyaknya blasteran. Kalau zaman aku, dan tingginya juga sekarang kan
lebih tinggi lagi kalau model-model fashion sekarang ya, yang pilihan. Kecuali kalau mungkin daerah mungkin ada yang masih di bawah, masih usia masih tinggi 160 mungkin ada, atau 155 mungkin masih ada kalau di daerah gitu kan. Karena kemarin pengetahuan saya di sana ternyata saya kan tinggi saya 160, ternyata masih ada yang di bawah saya gitu. Tapi kan sekarang kan meskipun dibantu dengan pakai high heels kan gitu kan, seperti itu. Tapi luar biasa sih fashion sekarang, beda dengan saya dulu. Alhamdulillah mungkin bisa dilihat dari segi foto yang banyak itu ya, dari usia-usia yang, kalau kemarin saya insya Allah saya bisa menyebutkan di antara peserta kemarin usia paling tinggi adalah saya. Saya sekarang bulan Mei 2 bulan lagi udah 52. Udah 52. Berat badan tetap stabil masih di kisaran 52 kilo. Puasa Senin Kamis. Pola makan dijaga. Sarapan buah pasti ya, sarapan buah, minum susu, makan nasi paling sehari sekali. Oh enggak, saya enggak pakai suntik susu, yang begini-gini. Semua yang ada dalam organ tubuh saya adalah murni. Semua yang ada. Terus saya tidak pakai yang istilahnya, kalau sekadar menjaga wajah saya mungkin kayak masker biasa itu seperti saya lakukan. Tapi saya itu tidak, ya mohon maaf ya, karena saya juga takut ketergantungan. Iya, jika saya punya uang saya bisa nutup. Kalau saya tidak punya uang, kita kan tidak tahu siklus kehidupan manusia, roda kan berputar. Sementara saya juga ya, daripada saya gimana, itu teori saya sendiri ya, mungkin beda-beda dengan teman-teman yang lain ya. Ada mereka yang wajah itu aset, iya memang wajah itu aset. Saya menjaga wajah saya, ya udah, saya pergoda rajin air wudhu, saya rajin 5 waktu rajin, ada tambahan di pagi hari dengan di sepertiga malam, itu udah pasti alhamdulillah. Begitu aja. Kita nggak mau mendahului kata Tuhan ya, tapi kalau Tuhan memberikan yang terbaik, insya Allah. Tapi selama ini ya saya karena saya masih fokus, nggak begitu pedulikan, meskipun banyak banyak kumbang pada merapat ya, kita kan hanya fokusnya sekarang. Tujuan saya meeting dengan Anda itu apa? Tujuan saya bisnis, saya bicarakan bisnis, meskipun nanti ada embel-embelnya gimana istilahnya. Sampai tadi juga ada yang WA saya jadi menduda dari tahun, saya diam aja, saya gak komentar, saya gak jawab. saya kirim ke teman saya, hei ada yang begini, dia ketawa teman saya. Tawarin dong, gue kan janda, sampai teman saya bilang begitu. Udah saya gak komentar, kalau soal menyangkut masalah pribadi saya gak komentar. Sampai terkadang ada orang, Bun pengen dong ketemu sama Bunda, terkadang ada yang ke sosmed ya Bunda, tapi saya kan kalau sosmed atau inbox itu banyaknya bukan saya yang baca atau bukan saya yang membalas. Kalau saya lagi sibuk, ya udah saya suruh yang nemenin saya siapa nih. Ya sekarang nih, udah kamu boleh saja deh. Makanya kalau telepon, kadang-kadang ada telepon di Messenger ditolak. Saya kalau merasa kesepian di rumah, saya jalan ke kafe, saya makan, saya pulang lagi. Dan kalau kita terjun ke dunia peran, satu kelebihannya tidak akan merasa kesepian. Gimana masalah merasa kesepian? Dialog datang banyak. Kita fokus ke dialog, ya kan? Kita buka PDF, udah hanya dialog begitu yang mengakibatkan kita itu paling ya tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain kecuali dengan anak. Kalau saya kan ada WA grup saya dengan anak-anak, jadi komunikasi saya dengan anak-anak di situ. Di mana saya berada, saya share live, saya share log, saya foto, mama di sini pertemuan dengan bapaknya, saya perkenalkan semua dengan teman-teman bisnis saya. Terkadang kita begini ya, maaf. Saya nyuplik sedikit ya omongan sahabat saya ya, DS ya, pernah bilang yang sekarang di komisi berapa itu DPR ya, jadi anggota dewan. Saya rasa udah tahu lah. Sampai beliau bilang gini kan, rasanya nggak pede gitu kalau kita dapat suami yang gajinya di bawah kita. Saya rasa mungkin ya nggak beda-beda jauh kali ya, gitu loh. Tapi itu kan hanya keinginan, cita-cita dan harapan saya seperti itu, gitu kan. Tapi kalau Tuhan memang ya itu tadi memberikan yang terbaik. Tapi kadang-kadang saya juga mikir, aduh zaman sekarang ya, gitu loh. Tapi yaudahlah, kita ikutin. Saya belum pernah terpikir ke situ. Kita ikutin aja jalannya ini. Memang kalau di saat ditanya sekarang siapa teman dekat,
Ya saya belum berani menanyakan, oh ada, belum berani ya, karena kita sendiri masih belum, mungkin takutnya nanti komitmen kita meleset